Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafil Al-Abdad. Halo, nama aku Elvina. Aku biasa dipanggil Gary atau Gary Zim. Di situ gue ngerasa gue nggak tahu mau kemana. Ya, aku ngerasa cukup insecure. Mereka kan karena anak pinter, rajin gitu ya. Jadi kadang aku ngerasa aku suka kalah start gitu. Aku ikut banyak lomba sih, mulai dari lomba karya tulis ilmiah, lomba OSN seperti fisika, kimia. Ada yang menang apa? Dan sayang sekali tidak ada. Kalau di kelas 11 itu ada di mana momen ada salah satu guru kayak, karena waktu itu nilai aku sempat jelek di mata pelajaran itu, jadi sama gurunya tuh kayak agak diremehkan gitu lah. Itu aku ngerasa cukup dipermalukan di depan teman-teman, karena itu diomonginnya di depan Google Meet, karena waktu itu sekolah online kan, sempat ngedown kayak overthinking, insecure, pasti lah ya. Tapi alhamdulillah pas di SNMPTN itu jadi motivasi aku. Aku mikirnya kalau misalkan aku bisa berhasil di SNMPTN ini, guru aku bisa tahu nih ternyata anak yang dulu dia remehin bisa lolos di SNMPTN. Aku mengalami culture shock yang dimana teman-temanku itu tipe belajar santai. Di kelas bahkan bermain Mobile Legends atau bermain kartu Uno, dan tibalah pada satu event itu ada kuis mata pelajaran matematika di bab logaritma. Aku merasa aku bisa ngerjain. Saat akhirnya udah pengumuman nilai dan ternyata aku dapat 0. Dan saat itu aku mengalami culture shock kayak, gila, kok bisa begini? Padahal aku belajar, main-main. Tapi kok mereka terlihat nggak belajar, tapi main mulu, tiba-tiba nilainya bisa 70. Bisa nilainya 75, 80, bahkan ada yang 100. Jadi gue ngerasa kehilangan, ada penyesalan juga. Soalnya temen gue itu dari MTS gitu. Di situ gue sering main, gue sering tiap minggu ada gitu, tiap bulan juga sering jalan gitu. Tapi karena pas SMA ini gue fokus belajar, jadi gue kehilangan banyak teman. Kayak papa tuh selalu bilang, mindset kamu tuh benerin, jangan sampai hidup kamu hancur karena mindset kamu sendiri. Jadi kadang tuh kalau aku kayak overthinking segala macam, abangku tuh yang kayak bilang mindset gitu. Ubah mindsetnya, jangan kayak gini, jangan kayak gitu. Yang ngebantu gue dalam masa terpurukan tuh orang tua, itu yang paling support gue. Soalnya pas milih jurusan aja itu gue yang milih, nggak dipaksain mau kemana gitu. Yang penting orang tua tahu Afil tuh mau kemana, gue tuh mau kemana gitu. Yang penting nggak jauh dari kemampuan Afil. Teman-teman juga pada support. Aku waktu itu masih benar-benar pakai Zenius hanya untuk belajar biasa aja. Aku menganggap kayak bimbel biasa. Aku direkomendasiin temanku yang sesama user Zenius, namanya Fayas. Dia sangat berjasa di hidup aku, dan Fayas ini, dia merekomendasikan satu playlist Zenius ke aku, yaitu Zenius Learning. Aku awalnya merasa kayak, duh apa sih ini, aku lagi down, bukannya dihibur, bukannya dibantu, malah disuruh nonton seharian. Dan aku nggak menyesali keputusan itu untuk nonton playlist itu. Lewat playlist itu aku belajar bahwa nggak selamanya cita-cita kita itu bisa tercapai. Usaha bisa aja mengkhianati hasil, tapi progresnya pasti manis. Dan yang aku pelajari dari playlist Zenius Learning itu adalah kita nggak perlu untuk khawatir tentang cita-cita kita. Dan kita juga nggak perlu khawatir untuk masa depan kita. Selama kita berjuang, selama kita belajar, selama kita punya tekad, dan selama kita sungguh-sungguh, kita pasti bisa mencapai cita-cita itu, apapun yang terjadi. Zenius tuh membantu banget membuat belajar gua tuh lebih efektif. Soalnya pas dulu gua belajar tuh semua pelajaran gua pelajarin, gua ketemu tutor-tutor yang hebat, ternyata belajar tuh
harusnya yang penting-penting aja menurut gue. Konsepnya harus kuat dulu, baru gue belajar yang lain. Moto hidup gue tuh keep learning to make dreams come true. Gue ngerasa gue nih masih muda, gue masih punya mimpian. Mau nggak mau gue harus totalitas, gue harus siap menghadapi masa depan. Moto aku sih simple sih, you are what you think. Karena aku percaya kalau semua itu bergantung sama mindset kita, gimana cara kita berpikir. Jadi kalau misalkan cara berpikir kita positif, nanti yang datang tuh hal-hal positif gitu. Dan menurut aku secara tidak langsung dengan berpikir positif itu bikin kita jadi lebih percaya diri gitu. Gagal 9 kali, bangkit 10 kali. Ketika kita gagal, kita harus selalu bangkit.